Kita lanjut belajar pemrograman mobile dan pemrograman presentasi objek menggunakan Android Studio bagian yang keempat. Kita belajar tentang constraint layout. Kita langsung ke materinya. Kita akan hapus komponen dari materi yang lalu. Kita delete. Kemudian ini juga kita delete. Kemudian yang ini kita akan lakukan delete. Di dalam sini, di dalam constraint, jadi semua komponen akan kita letakkan ke dalam constraint layout. Di dalam layout ini ada beberapa layout constraint, ada linear, linear horizontal, linear vertikal, frame, tablet, kemudian tabel, row, space. Kita akan gunakan yang constraint dulu, kemudian kita ke common, kita ke text, kita akan ambil yang number kita akan drag ke dalam sini. Nah, untuk penggunaan dari constraint ini kita ambil, ini ada handle atau cantolan, kita akan cantolkan ke samping kanan, kemudian ini juga akan ke samping kiri. Kemudian kita akan lihat di dalam atribut, di dalam sini ada layout ini ada bentuknya ini adalah wrap content, mengikuti isi. Kemudian kalau kita klik lagi, dia akan jadi fixed, jadi berapapun isinya, lebarnya akan tetap sekian. Kemudian kalau kita ambil lagi yang satu lagi, dia akan ketemu dengan yang ini adalah match constraint. Match constraint dia akan menyesuaikan dengan lebar dari layarnya. Jadi kalau di tabletnya ini ukurannya lebar, dia akan mengikuti lebar karena dia match constraint. Kemudian kita atur spasinya di 16, ini juga di 16. Kemudian ini kita lihat di dalam sini ada gambar kunci. Kalau kita klik seperti ini, nah dia akan ke atas. Kita klik lagi, ini adalah tampilan di dalam HP-nya. Jadi kalau gambar kunci ini kita klik, maka yang akan tampil di dalam HP ketika dijalankan seperti ini. Nah, ini kita akan atur, ini dia ke atas, kita atur ke bawah. Kita bisa lihat di dalam sini. Ini bisa kita set di 24. Kalau kita lihat lagi, ini hasilnya tetap jadi seperti ini. Nah, tidak berubah. Kalau tidak berubah berarti dia sudah betul. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi, yaitu number di dalam sini. Ini sama, kita atur dia ke kiri, kemudian ininya juga ke kanan. Kemudian kita akan atur supaya dia match constraint. Match constraint, ini kirinya di 16, ininya juga di 16. Kemudian jangan lupa bagian atasnya kita cantolkan ke atas. Ini kita set di 16. Kemudian kita lihat di dalam sini apakah dia berubah. Kalau tidak berubah berarti sudah betul. Nah, ini sudah betul. Berikutnya kita akan tambahkan lagi. Ini bisa kita atur supaya lebih lebar lagi di 32. Kita tambahkan lagi common, kita ambil lagi button. Nah, di button ini secara otomatis dia akan ke pojok. Ini kita hilangkan. Nah, kemudian ini juga kita atur ke samping kiri. Kita cantolkan ke kiri. Ini kita akan atur dia di match constraint. Jadi ini sesuai dengan lebar dari layarnya nanti. Di layar HP-nya. Misalnya kita taruh di 16, supaya sama 16. Kemudian kita akan atur cantolan ini ke atasnya ini. Kita akan set di 16. Kita lihat di dalam kunci ini. Nah ini. Kalau dia sudah betul, berarti sudah betul. Berikutnya kita akan tambahkan lagi sebuah text view. Kita klik, taruh di bawahnya sini. Nah ini kita akan atur ke kiri. Ini ke kanan. Kemudian ini kita akan atur supaya dia wrap content saja, jadi tidak match constraint, jadi sesuai dengan isinya. Kemudian ini kita akan atur juga ke atas. Jadi ini kita cantolkan ke atas. Ini kita set di 16. Ini kita lihat di dalam kunci dia sudah betul posisinya. Kita bisa tes ke dalam Nox-nya emulator. Kita run di dalam sini, kita tunggu. Ini hasil tampilan di dalam Nox player-nya. Jadi kita bisa mengatur ini. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Jadi fungsi penggunaan dari constraint seperti itu. Kita cantol-cantolkan, dan penggunaan dari gambar kunci pas ini untuk melihat tampilan di dalam hasilnya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan sebuah komponen lagi, misal kita taruh di dalam sini adalah text view. Ini kalau kita taruh ini hasilnya dia akan ke pojok. Ini kalau kita jalankan di dalam Nox, dia juga akan ke pojok. Jadi kalau kita lihat dalam HP, jadi pastikan ketika kita membuat sebuah layout, kita gunakan kunci ini untuk melihat tampilan di HP-nya. Jadi kalau ininya sudah betul, berarti nanti ini akan tampil sesuai dengan yang di HP.
Jadi kalau ini dia akan ke pojok, kita bisa coba lihat hasil. Kalau ini kita letakkan di dalam sini, kita jalankan, kita tunggu. Nah ini hasilnya dia ada di dalam sini, ini text view ada di pojok sini. Jadi sesuai dengan yang ditampilkan ketika kita mengklik gambar kunci ini. Jadi gambar kunci ini seperti preview untuk HP atau tampilan nanti di aplikasi ketika aplikasi dijalankan. Ini sudah disediakan oleh Android Studio, jadi kita bisa melakukan toggle ini untuk melihat tampilannya. Ini bisa kita hapus, yang ini tidak kita pakai. Nah itu saja materi tentang constraint. Yang perlu diperhatikan dari constraint, kita bisa mengatur di dalam layout ini ada namanya layout, kemudian di sini ada constraint. Di dalam sini perhatikan ada ini untuk fix, kemudian ini adalah match constraint. Jadi ada 3, match constraint, fix, dan wrap content. Kemudian kita juga belajar menggunakan ini untuk melihat tampilan nanti di dalam HP atau di dalam aplikasi ketika dijalankan. Nah itu saja materi tentang constraint layout. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.